Dialah yang sanggup mengubahkan hidup kita. Dialah yang akan membebaskan hidup kita dari semua belenggu-belenggu dosa kita. Shalom Super Youth. Kayak kurang kerasa deh semangatnya. Sekali lagi tak sapa teman-teman harus jawab dengan penuh semangat, oke? Oke? Ah, gak dijawab kok. Oke yuk. Shalom Super Youth. Oke, mantap. Oke. Lagi-lagi aku di sini, aku mau bacain pengumuman buat teman-teman semua. Yang pertama, aku menyambut lagi teman-teman buat datang di ibadah Super Youth AFJ Lamongan Indah. Semangat dong. Nervous ya guys. Oke. Nah, pengumuman berikutnya,
Aku mau bacain buat teman kita yang di minggu ini ulang tahun. Di tanggal 11 April ada Christina. Ayo maju Tina. Maju, maju, maju. Oke, Christina, boleh disebutin kamu ulang tahun yang keberapa dan harapanmu di ulang tahun yang kesekian ini apa? Umurku yang ke-15 tahun. Aku mau lebih dekat lagi ke Tuhan, diberi kesehatan, lulus dengan nilai yang bagus. Oke, mantap. Kita aminkan wish-nya si Christina ini, dan aku mau minta tolong Elvans buat doain Christina. Teman-teman, malam hari ini kita mau berdoa untuk teman kita Christina yang berulang tahun. Yuk mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada minggu ini teman kami Christina merayakan ulang tahunnya yang ke-15. Kiranya Engkau terus memberkati dan menyertainya dalam sepanjang hidupnya. Tuhan yang menyayangi Christina, Tuhan yang membimbing setiap hari, Tuhan yang menguatkan apabila ia merasa letih, dan Tuhan yang terus menyemangatinya baik dalam studinya, supaya bisa mendapatkan nilai-nilai yang bagus. Tuhan juga yang memberkati supaya bisa memiliki hubungan yang makin dekat lagi dengan Tuhan, dan Tuhan memakai hidupnya supaya bisa mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau terus menyertai Christina. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat ulang tahun. Tunggu, apa ngasih? Loh, turun dulu fans, ikut foto dulu fans. Nih kita ada sedikit kenang-kenangan buat Christina. Yeay. Lucu nih. Foto. Udah belum? Oke, sekali lagi yuk, happy birthday Christina. Oke, next pengumuman. Jadi di minggu ini, ada 3 iCare guys di Youth. Yang pertama ada iCare Sabtu, dan yang kedua ada iCare Promedia. Yang di minggu ini nanti iCare Sabtu dan iCare Promedia, iCare-nya akan digabung guys di hari Selasa jam 7 malam di gereja, betul? Betul. Oke, dan yang selanjutnya ada iCare for You, iCare yang khusus buat cowok-cowok doang. Ya agak eksklusif tapi enggak apa-apa, jam 7 malam juga di gereja. Oke, next. Di hari Kamis yang biasanya kita ada doa revival, di minggu ini kita akan menggabungkan doa revival dengan ibadah malam Getsemani hari Kamis jam 7:30 malam di gereja. Yang selanjutnya ada ibadah Jumat Agung jam 7 dan jam 9:30. Oke, aku masih hafal ternyata. Nanti jadi teman-teman bisa datang ke 2 ibadah ini, ada ibadah malam Getsemani dan juga ibadah Jumat Agung. Terus ada ibadah Paskah. Ini dulu. Jadi di minggu depan teman-teman, meskipun di hari Minggunya kita ada ibadah Paskah tanggal 20, di tanggal 19-nya kita Super Youth tetap ada ibadah, tapi ibadahnya spesial karena di tanggal 19 nanti jam 6 sore kita ibadahnya bakal full memuji Tuhan, kita akan praise worship bareng di tempat ini. Oke? Jadi meskipun Minggunya ada ibadah Paskah, teman-teman hari Sabtu tetap harus datang Youth. Tak titeni wajahnya satu-satu. Oke? Dress code-nya colorful guys. Pakai baju yang warna-warni biar asik. Oke? Next di hari Minggunya tanggal 20 ada ibadah Paskah dengan tema From Death to Glory. Pembicaranya ada di depan nih guys, Pastor Tere. Jangan lupa datang. Oke. Next pengumuman ada di tanggal 26 nanti kita Super Youth akan merayakan Paskah.
Jadi di tanggal 20-nya itu Paskah yang ibadah umumnya guys. Tapi di tanggal 26 kita merayakan Paskah lagi tapi khusus buat yang anak-anak youth aja. Buat kita yang muda-muda. Jadi tanggal 26 kalian harus datang. Dress code-nya navy dan biru. Navy dan putih. Oh ya maaf, navy dan putih. Tanggal 26 teman-teman datang, bajunya harus navy sama putih. Jam 6 sore di gereja. Next, ini ada playlist guys. Jadi di ibadah nanti biar kita bisa nyanyinya lebih semangat lagi, teman-teman bisa dengerin playlistnya dulu, ini bisa di-scan. Di-scan sekarang nggak apa-apa, atau nanti setelah ibadah, nanti biar ditampilin lagi, teman-teman bisa scan. Nanti di rumah, besok-besok teman-teman bisa dengerin, biar nanti kita nyanyinya minggu depan tuh, 2 minggu lagi bisa lebih semangat lagi, oke? Nah, next, buat teman-teman yang belum mengisi form data, nanti bisa ke Asher dan teman-teman Asher bakal ngasih form buat mengisi data teman-teman sekalian buat absensi, oke? Oke, yuk. Dan yang terakhir, sama-sama kita mau mempersiapkan persembahan kita mau memberikan persembahan buat Tuhan. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Allah Bapa, kami mau mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu, berkat limpahan yang Engkau telah berikan kepada kami Tuhan. Engkau telah memenuhi segala kebutuhan di dalam kehidupan kami. Engkau telah memenuhi kami dengan berkat kasih-Mu yang tak berkesudahan dan sangat ajaib Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan memberikan sebagian dari apa yang Engkau telah berikan kepada kami. Kiranya apa yang kami berikan Tuhan tidak hanya semata-mata sebagai persembahan biasa, tapi kami ingin apa yang kami berikan dalam persembahan ini Tuhan dapat semakin memperlebar kerajaan-Mu dan semakin memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. See you.
bersama-Mu Tuhan. Kami mau terus mendengarkan segala perintah dan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menjadi pelita bagi kehidupan kami. Biarlah perkataan-Mu yang menjadi pedoman dalam hidup kami. Supaya berkat-berkat-Mu tercurah juga dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi murid-Mu Tuhan dan mendengarkan perkataan-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom Super Youth. Luar biasa sekali ya. Sudah lama kita tidak bersama di sini ya. Tapi saya percaya teman-teman youth ini luar biasa. Dan beberapa mungkin saya baru lihat ya. Karena saya beberapa kali belum hadir di sini, jadi ada yang ya mungkin dari kids mungkin sudah masuk yang tahun lalu kan. Ini sebentar lagi mau nambah lagi. Wah, luar biasa. Ya. Oke, teman-teman, kan kita di minggu-minggu ini kita memasuki masa Prapaskah ya. Di mana kita tahu bahwa Allah menjelma menjadi manusia, kemudian menderita ya di kayu salib, tercurah darahnya menebus bagi dosa-dosa manusia. Ya. Nah, coba bayangkan Allah punya niat baik. Punya niat baik datang ke dunia. Ya, ini manusia ini mau diselamatin nih. Supaya tidak jatuh dalam kuasa dosa, tidak ada di dalam maut. Ya. Tapi apa reaksi dari orang-orang Israel sendiri yang terutama ya. Karena Yesus datang untuk bangsa Israel waktu itu. Ya. Dari kelompok yang kecil dulu. Mereka jadi tidak suka, apalagi Yesus ini suka nyindir mereka, nyinggung mereka. Banyak kelakuan mereka yang disinggung ya. Nah di situ mereka tidak sukain, tujuannya baik. Tapi responnya wah luar biasa negatif. Ya ada beberapa muridnya yang kemudian berkembang. Nah kalau teman-teman sobat youth ini punya, coba bayangkan kamu punya niat baik lah. Ini teman-teman ini sedang kumpul nih, youth ini kumpul, terus sedang ngomong ngobrol-ngobrol gitu. Terus ada satu teman yang punya niat baik nih datang ke kumpulan itu lagi ngobrol. Teman-teman, yuk tak traktir. Nah, mau nggak? Seneng nggak kira-kira kelompoknya itu? Suka ya? Wah, mau ditraktir kan enak, seneng. Ya apalagi mau makan yang kesukaan mereka apa gitu. Ya kesukaan anak-anak youth apa sih? Saya nggak tahu. Apa? Sukanya apa? Makanan apa? Beda-beda ya. Ya, lalu ketika ngajak teman-teman si orang ini, salah satu ini ngajak, ada yang nyeletuk. Alah cari muka. Kira-kira gimana? Mau niat baik, ngajak, terus ada yang ngomong, cari muka. Itu hanya sensasi aja gitu. Kalau kita manusia dibegituin pasti sakit hati. Pasti lain kali enggak usah. Si orang itu akan dititeni ya. Dititeni itu bahasa Indonesianya apa? Di tag ya. Kalau bahasa sekarang medsos di tag. Ini di tag ini. Jadi enggak usah diajak lain kali. Nah, ini Yesus ini niatnya baik, datang ke dunia ya, tapi orang-orang Farisi ya, orang-orang ahli Taurat punya niat jelek, bahkan yang lebih menyakitkan salah satu muridnya yaitu siapa yang mengkhianati? Yudas Iskariot ya. Nah ini Yudas Iskariot nyari waktu, kapan waktu yang tepat untuk menyerahkan Yesus ini ke para mahkamah ya, ahli Taurat dan majelis. Dia pasti akan cari waktu yang terbaik.
Nah, saat itu kan belum ada handphone, nggak ada handphone. Kertas saja saya nggak tahu, saya mungkin zaman itu belum ada ya. Nah, waktu itu nggak bisa dicatat. Nah, atau kalau sekarang, kalau kamu itu mau ngincer seseorang, mau ngikuti gerak-geriknya, ya, terus ngabarin temen yang lain, itu kan gampang. Diikutin sampai simpang 5, telepon temennya, ini si A ini lagi di simpang 5 loh. Yang sana temenmu yang satu sudah tahu, oh ada di sana. Diikuti kapan dia bergerak, kapan berada di tempat ini, di tempat itu. Ya. Gampang sekali. Kalau dulu nggak tahu Yudas ini caranya gimana, nggak dijelaskan. Ya. Mungkin dia ngikuti atau dia mencatat atau mengingat-ingat ini hari Sabtu. Oh Yesus datang ke Yud gitu ya. Yesus datang ke Yudnya Pelamongan misalnya gitu. Wah ini hari apa lagi? Kalau siang Yesus ada di mana? Mungkin dia ingat-ingat kapan dia berada di tempat yang tepat. Kapan berada di tempat yang bisa untuk ditangkap, diserahkan. Ya. Nah, satu saat di Taman Getsemani tempatnya yang paling pas. Ya. Terus ditangkap di situ. Kemudian kita tahu kisahnya ya. Mereka prajurit menangkap di situ. Dikhianati di situ. Nah, itu penderitaan Yesus luar biasa. Sejak dari memberitakan Injil sampai disalib, ya, penderitaannya sungguh luar biasa. Dan itu buat kita, buat kamu, buat saya. Ya, supaya kita bebas dari kutuk dosa. Supaya kita bebas dari maut. Dan kita layak untuk bersyukur. Ya. Kita bersyukur karena Allah datang buat kamu, buat saya, buat kita semua. Amin. Kita bersyukur karena Allah sudah mengorbankan anaknya yang tunggal bagi kita. Kita mendapat keselamatan, itu satu anugerah yang terbesar. Ya. Kemudian Yesus ini punya murid, berkembang ya, 12 murid, 70 murid. Akhirnya berkembang, hingga saat ini dunia dipenuhi oleh umat-umat percaya termasuk kita yang ada di sini. Salah satu yang cukup kita kenal yaitu Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus ini banyak menulis surat ya, di kitab Perjanjian Baru itu. Sangat banyak sekali, dominan sekali Rasul Paulus untuk mengajari kita umat percaya di situ. Yuk kita buka di dalam Roma 12 ayat 1. Dengan suara yang keras ya, yang keras nih. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Nah ini Rasul Paulus menasihati saudara-saudara ya, waktu itu suratnya kepada jemaat di Roma ya, menasihati, ada satu kerinduan ya untuk membawa umat percaya itu. Apa yang dikatakannya? Demi kemurahan Allah ya. Dan di sini kata kemurahan Allah itu dalam bahasa Yunani pakai kata oiktirmon ya. Ini melambangkan satu bentuk jamak. Karena biasanya bangsa Yahudi akan memakai hal-hal yang jamak untuk hal-hal yang berhubungan dengan Allah. Ya. Kemurahan-kemurahan, apa sih yang terjadi, kemurahan Allah apa saja. Ya. Kalau kita sampai di Roma 12, ya, ternyata dari Roma 1 sampai 11 itu banyak yang sudah diajarkan oleh Paulus. Bagaimana kita menikmati kemurahan Allah, apa sih yang terjadi terhadap orang-orang atau umat percaya saat itu, terutama khususnya jemaat di Roma. Di dalam pasal 1 ayat 18 sampai pasal 3 itu dikisahkan atau dijelaskan bahwa kita itu dulu adalah orang-orang berdosa dan berada di bawah murka Allah. Ya, Paulus menulis surat di pasal 1 memulai dengan pemaparan seperti itu. Oh, kita ini orang berdosa loh. Ya.
berada di bawah murka Allah. Jadi menjelaskan sekali lagi bahwa manusia kita awalnya itu seperti itu. Ya. Lalu pasal 3 ayat 21 sampai pasal 4 ayat 25, oleh anugerahnya, anugerah Allah di dalam Kristus Yesus, Allah membenarkan kita melalui iman. Ya. Kita dibenarkan. Ya. Kita yang tadinya itu di bawah kuasa dosa dibenarkan. Sekarang kamu dan saya dibenarkan di hadapan Allah. Dan kemudian dilanjut pasal 5 sampai 8, sejak saat itu kita hidup dalam damai sejahtera, kasih karunia dan pengharapan. Nah ini kitab Roma di pasal 5 sampai 8, Rasul Paulus menjelaskan bahwa kita ini sekarang hidup dalam damai sejahtera, kasih karunia dan pengharapan. Kemudian pasal 6 dan 7, dosa sudah tidak berkuasa lagi atas kita. Wah ini luar biasa. Ini kemurahan Allah. Kemurahan-kemurahan yang diterima oleh umat-umat percaya. Dan pasal 8 dibagi 2, ya Roh Kudus senantiasa menyertai kita pada akhirnya. Ya. Kita disertai Roh Kudus, luar biasa sekali. Sudah menikmati di mana damai sejahtera, ya, pengharapan. Ada yang menyertai kita, ada yang menolong kita, ada yang berada setiap saat di dalam hati di sisi kita, Roh Kudus. Ya. Sehingga tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Loh, ini luar biasa sekali. Kasih Kristus dengan kita tidak ada yang dapat memisahkan karena ya sudah itu kemurahan Allah luar biasa sekali di situ. Kemudian di dalam pasal 9 sampai 11 dijelaskan walaupun kita ini hanyalah cabang-cabang zaitun yang liar, tetapi kita dicangkokkan kepada pokok zaitun yang memberi kehidupan, yaitu Yesus Kristus yang mati dan bangkit bagi kita. Nah ini dicangkokkan. Jadi artinya apa? Kita melekat, dicangkokkan pada Yesus. Sekarang hidup kita itu selalu melekat kepada Yesus. Ini suatu kemurahan yang luar biasa. Jadi kalau di ayat pasal selanjutnya, pasal 12 tadi, Rasul Paulus menasihati supaya kita mempersembahkan tubuh. Itu bukan berlebihan, tubuh dipersembahkan ya. Enggak berlebihan, karena itu tadi. Kemurahannya itu sungguh luar biasa sekali. Bahkan sampai Yesus mati di kayu salib buat kita. Itu anugerah yang luar biasa buat kita ya. Nah kalau bicara tadi di ayat 1 ada dikatakan mempersembahkan tubuh. Tubuh itu kalau menurut kita tubuh itu apa saja? Bisa jawab kelompok sana. Apa tubuh kita? Siapa? Yuk. Kamu punya tubuh? Punya enggak? Ya, apa misalnya? Tangan luar biasa. Apalagi yang tengah? Kaki. Ini pelajaran TK loh. Ayo, Deson jawab ya. Apalagi mata, hidung, mulut, lengan, leher ya. Wah, kaki ya. Kuku kecil ya, jadi ya semua itu tubuh kita ya. Anggota tubuh kita ya. Nah, di situ mempersembahkan tubuh. Yang dimaksud di sini tubuh ya tubuh kita ini yang ada sekarang ini. Jangan membayangkan yang spiritual, wow, enggak usah repot-repot. Tubuh ya tubuh ini, tangan, kaki, mata, ya semua yang ada dalam tubuh kita. Ya. Dan dipersembahkan itu berarti totalitas tubuh kita, totalitas semuanya, tidak ada yang terkecuali. Ya. Itu tubuh kita. Lalu dikatakan tadi, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup. Persembahan itu sacrifice ya. Living sacrifice ya. Itu persembahan yang hidup. Kalau kita melihat di perjanjian lama itu ada korban persembahan. Biasanya pakai hewan. Hewan apa saja? Yuk, lagi. Kambing, apalagi? Lembu, kerbau. Nah, domba ya boleh. Terus kok sini terus sana, ayo. Wah, babi. Oh, haram loh itu, enggak boleh. Kalau sekarang kamu makan babi terus. Ya, apalagi? Ayo. Yang bisa terbang apa?
Ya, ayam goreng. Nah, oke, jadi ada hewan yang dikorbankan ya. Kemudian di perjanjian lama ada banyak korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Nah, hewan itu dikorbankan, dipotong, keluar apa? Tintanya, keluar darahnya. Nah, ini perjanjian lama. Kemudian di perjanjian baru, pengorbanannya oleh siapa? Yesus ya. Yesus di kayu salib, di apa aja tuh? Penderitaan Yesus itu apa saja? Kira-kira dicambuk, lalu mahkotanya ada durinya, ditusuk lambungnya ya. Oke. Semua itu mengeluarkan darah ya, dipaku ya. Semua mengeluarkan darah. Kok harus darah? Kenapa? Ya, coba kita lihat, buka di Imamat 17 ayat 11. Yang sudah ketemu dibaca, Imamat 17 ayat 11. Imamat 17 ayat 11 ya, yang ketemu berdiri suara keras. Ya, ayo. Enggak ada, enggak apa di Alkitabnya enggak ada Imamat. Ya, ayo. Ayo. Oh. Ya, nyawa ada di dalam darah ya, mengadakan pendamaian ya. Bandingkan dengan Ibrani 9 ayat 22. Yuk sayap sini, sayap kiri, tadi sayap kanan, sayap kiri. Ibrani 9 ayat 22, silakan baca dengan suara yang keras. Ya. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ya, itu berapa pentingnya darah ya untuk korban persembahan. Nah, persembahan yang hidup ya. Kalau kita ngomong di sini terus bukan berarti kita yang hidup terus kita dipotong, berdarah, terus mati, bukan ya. Hanya satu yang bisa bangkit yaitu Yesus sendiri. Kalau manusia akan menjadi martir kalau dibuat seperti itu ya. Nah, apa sih yang persembahan yang hidup? Itu bagaimana? Jadi kita bukan terus dibakar atau dipotong untuk mati, untuk dipersembahkan. Persembahan kita bukan seperti itu. Atau mungkin kita mempersembahkan hidupnya ini, lalu kita sembunyi di hutan, ya bertapa. Wah, sampai mungkin kumis, jenggot, ya semua panjang, rambutnya panjang, tidak dicukur. Tidak seperti itu kita mempersembahkan hidup kita. Jadi kita tetap hidup seperti biasa, seperti ini. Tetapi apa sih yang dipersembahkan? Kehidupan kita yang sudah diilhami oleh Roh Kudus. Ya. Ketika Roh Kudus masuk menyertai kita, kemudian kita diubahkan, hidup kita itu yang harus kita persembahkan. Kehidupan kita dengan tubuh yang ada sekarang, bukan tubuh-tubuh yang lain, apalagi kalau kamu ngomong roh saya keluar, kemudian menginjil orang-orang, enggak gitu. Ya. Kita sekarang ini ya apa adanya, kamu bisa melakukan dengan kehidupanmu yang ada, apa aktivitas hidupmu. Kemudian kalau kita lihat lagi di ayat tadi 1 ya, tubuh ya. Kemudian tadi persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Nah ini kudus ya. Tubuh kita tidak dijadikan sebagai senjata dosa dan kelaliman. Ya, tubuh kita, anggota tubuh kita tidak dijadikan sebagai senjata dosa dan kelaliman. Oke. Nanti di sebelum akhir, nanti saya akan berikan diskusi untuk dibahas. Jadi apa yang kita bahas sekarang nanti bisa dijawab di akhirnya ya. Oke, diperhatikan ya. Tubuh kita tidak dijadikan sebagai senjata dosa dan kelaliman. Ya. Kita baca di Roma itu bersama-sama ya, kelihatan enggak? Roma 6 ayat 13. 1, 2, 3. Dan
janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Anggota tubuh kita diserahkan untuk senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman. Ya. Ayat ini, nanti pertanyaannya nanti ya. Nah, sekarang tubuh kudus. Lalu selain kudus tadi yang berkenan kepada Allah. Berkenan itu menyenangkan hati Allah. Ya. Kira-kira kalau kamu berteman dengan temanmu, kira-kira pertemanan ini menyenangkan enggak? Atau sindir-sindiran, ya, bully-bulian, ya. Atau ya biasanya bully-buliannya kan guyon ya biasanya. Kan biasanya pada apa itu ya kalau anak-anak muda itu membanting, membek ya temannya dijatuhkan tapi dalam rangka guyon. Tapi kalau kadang ada yang tersinggung ya, terus marahan, terus jadi temenannya hancur ya, gara-gara guyon. Bisa toh? Ada di sini? Sebelahmu coba dilihat tuh. Masih berteman enggak sama sebelahmu? Masih? Iya, masih baik-baik ya. Saya harap baik-baik semua. Yang di ujung sana sama di ujung sini juga, yang di ujung sana sama di ujung ini, depan belakang semua di sini dalam satu kasih saudara. Amin. Ya, luar biasa sini persatuannya, persatuan Indonesia ya. Oke. Nah, berkenan kepada Allah artinya juga memuliakan Allah ya. Persembahan hidup kita itu memuliakan Allah. Jadi bukan apa yang kamu lakukan itu semata-mata biar kamu unggul, biar kamu dipuji. Ya. Apa yang kamu lakukan untuk Tuhan, itu kamu punya motivasi supaya, wah ini aku yang paling bisa. Bukan seperti itu. Ya. Berkenan kepada Allah ya, motivasimu juga harus benar. Harus diperbaiki. Ya. Harus ketika kita keliru, kita harus cepat-cepat, Tuhan ampuni aku ya. Biarlah saya berjalan di dalam terang-Mu, menyenangkan hati-Mu ya. Cepat-cepat kita untuk bisa kembali ya. Dan kemudian di akhir ayat yang pertama tadi dikatakan apa? Setelah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan, dikatakan penutup ayat 1 apa tadi? Ingat enggak? Itulah ibadahmu yang sejati loh, ibadah sejati loh. Nah, kalau kita sekarang ini berada di gereja, beribadah, ibadah yud. Besok kita ibadah umum. Itu ibadah yang rutin tiap kali ya. Nah, tadi ayatnya berkata ibadah yang sejati, persembahan yang hidup, hidupmu. Bukan hanya sekedar datang ke gereja rutin tiap minggu, tiap Sabtu. Ya. Itu bagian dari ibadah, itu bagian dari pelayanan kita, itu bagian dari kita memuliakan Tuhan. Betul. Ya. Tetapi yang diinginkan Rasul Paulus, hidup kita ini sehari-hari, bukan hanya Sabtu dan Minggu. Hidup kita setiap kali ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, betul? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu? Betul salah? Nah, kurang apa? Nah, jangan dilompati ya. Jadi tiap hari dari Senin sampai Minggu, Senin lagi. Nah, itu setiap kali aktivitas kehidupan kita ini ya, itulah ibadah kita kalau kita bisa menyenangkan Allah, menyembah Dia ya. Menyembah dalam kehidupan kita. Jadi bukan saat ada di gereja menjadi orang yang alim ya. Terus lihat sebelahnya, wah luar biasa. Diam, tenang. Begitu di luar, wah wes pecicilan gitu. Tapi yang negatif enggak gitu. Jadi kita harus menjaga hidup kita, kehidupan kita ya, dengan tubuh yang kamu punyai ya, dengan matamu, dengan hidungmu, dengan tangan, telingamu ya.
semua ya, itu dikatakan ibadah yang sejati ya. Jadi bukan sekedar kita memberi amplop persembahan 5.000, 10.000, 50.000, ratusan ribu, bukan sekedar itu ibadah kita ya. Itu bagian dari ibadah. Tetapi yang diinginkan Rasul Paulus menasihati supaya kehidupan kita ini yang sehari-hari ini ya, tidak dilihat hanya sekedar pada saat di gereja, pada saat ibadah youth, ya. Bukan seperti itu. Ya. Itulah yang diinginkan oleh Rasul Paulus. Kemudian kalau kita lihat bagaimana sih Rasul Paulus kemudian memberi penjelasan lagi di ayat 2, Roma 12 ayat 2. Ya. Roma 12 ayat 2 dibaca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi pembaruan budimu. Sehingga tidakkan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, ini dikatakan nih, jangan serupa dengan dunia. Apa sih serupa dengan dunia? Kalau kita hidup di dunia, kok nggak boleh serupa dengan dunia? Ya. Ming hidup di mana? Hidup di mana, Ming? Indonesia. Di dunia apa di planet Mars? Di dunia, di bumi. Nah, kalau kita menjadi serupa dengan dunia, itu berarti apa toh? Yang dimaksudnya apa? Serupa dengan dunia. Melakukan apa? Jangan menjadi serupa dengan dunia. Kira-kira tahu enggak? Pak Kris? Apa? Oke ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena di dunia itu kebanyakan gitu ya. Kalau yang suka film silat, kita Kristus senang film silat ya. Kemarin waktu Opnam setelan film silat ya. Nah, kalau film silat itu kan pasti pembalasan, film silat, film apa? Koboi ya. Itu pasti pembalasan ya. Memang di dunia ini memang paling gampang membalas ya. Kalau kita dikhianati teman ya kita balas. Kan seperti itu dunia ya. Kalau kita diejek ya kita balas ngejek. Karena hati kita pasti panas kan gitu. Nah itulah, jangan menjadi seperti itu. Jangan menjadi serupa dengan dunia ya. Hal-hal yang enak buat kedagingan kita, jasmani kita ya. Berfoya-foya ya, menghabiskan misalnya kita punya uang, sudah tidak diperhitungkan lagi, pokoknya dipakai buat foya-foya ya. Lalu bermalas-malasan itu juga ya. Enak kan, ngapain harus kerja atau ngapain harus ibadah, ngapain harus membantu teman, ngapain, enggak perlu gitu. Jadi jangan serupa dengan dunia. Lalu berubahlah oleh pembaruan budi ya. Cara hidup kita harus benar. Tercermin dari apa? Transformasi, perubahan sikap kita, kehidupan kita berubah. Kalau dulu suka membalas, ya, suka sakit hati, suka tidak mau mengampuni, sekarang berubah dengan mengikut Tuhan ya. Karena Allah kita sudah mengorbankan dirinya buat kita. Jadi harus berubah pembaruan budi kita. Makanya tadi dikatakan di pasal sebelumnya, Roh Kudus menyertai kita. Kita dibantu nih oleh Roh Kudus. Kan luar biasa sekali ya. Nah, menjadi persembahan yang hidup. Satu kali ada seorang pendeta tua itu dari sebuah gereja kecil di Skotlandia. Ya. Kemudian ia diminta mengundurkan diri karena tidak ada pertobatan di dalam gereja tersebut. Selama 1 tahun penuh nggak ada yang bertobat lagi, ya, nggak ada pertobatan jiwa baru, nggak ada. Nah, kemudian pendeta itu ngomong ke penatuannya, ya memang tahun ini sulit tapi ada satu yang bertobat. Siapa itu penatuannya? Itu penasaran.
Siapa dia? Bobby kecil namanya. Namanya Wee Bobby. Ya. Mereka melupakan ada seorang anak kecil yang telah diselamatkan, tapi juga menyerahkan dirinya. Si Bobby ini pada suatu saat ketika kolekte diedarkan, pada saat itu persembahan diedarkan dengan piring ya. Piring waktu itu kemudian diberi persembahan berupa uang gitu ya. Saat sampai ke gilirannya Bobby meminta piringnya untuk diletakkan di lantai. Lalu dia dengan telapak kaki tanpa sepatu, dia naik ke atas piring itu. Kurang ajar ya, enggak ya. Oke, ini kisah hidupnya. Ternyata di atas piring itu dia mempersembahkan hidupnya, dirinya, bukan sekedar uangnya. Karena dia ngomong saya tidak mempunyai apa-apa selain diri saya. Sejak saat itulah dia menjadi misionaris yang terkenal di benua Afrika. Menjadi salah satu misionaris yang terkenal, Robert Moffat ya di situ. Dia menjadi misionaris ya, ketika kecilnya menyerahkan hidupnya sepenuhnya ya, dirinya. Luar biasa sekali ya. Nah, terus ada seorang wanita bertanya kepada pendetanya, apa sih artinya menjadi korban persembahan yang hidup? Ini si pendeta ini menjawab ya, Anda harus menandatangani nama Anda di bagian bawah lembar yang kosong. Tanda tangan di kertas yang kosong dan biarkan Allah mengisinya. Wah, luar biasa ini. Ini maknanya dalam sekali. Kenapa? Kalau saudara, kalau kamu ya tahu ada bilet giru atau cek, itu kan ada tanda tangannya ya. Nah, itu kan atasnya itu ada isian-isian. Kalau yang orang yang hati-hati tidak akan mau asal tanda tangan dalam bentuk kosongan. Kan gitu, kwitansi kosong lah misalnya. Kwitansi kosong, tanda tangan. Terus nanti yang isi-isinya itu orang lain. Itu bisa diisi apa saja, coba ceknya itu. Kamu tanda tangan, kamu punya cek nih tanda tangan kosong. Terus isiannya untuk transfer kemana itu enggak kamu isi. Serahkan ke orang lain ya. Atau diambil orang lain, terus diisi seenaknya gitu. Kira-kira mau enggak? Nah ini seperti itu. Kita itu berani tanda tangan di kertas kosong, Allah yang ngisinya. Artinya apa? Kita percaya apa yang diisi Allah dan kita mau nurut. Nurut isinya apa itu kita akan ngikuti. Mempersembahkan hidup kita buat Allah, buat Tuhan. Ya. Dalam kertas kosong itu apapun yang Tuhan isi, kita ngikut. Kita mau, kita menyenangkan Tuhan. Dengan kehidupan kita, dengan tubuh kita. Ya, dengan apa yang kita miliki. Ya, biarkan Tuhan mengisinya. Oke, kita akan sampai kepada diskusi. Ya. Diskusi kita pada malam hari ini ya. Kita mau coba berhitung ya 1 sampai 5. Ya, 1 sampai 5 dari pencar ya. Dari kursi depan 1, 2, 3. Ini gabung aja enggak? Gabung aja 2. 2 gabung kursi ke sini loh. Duduknya gabung aja. Ya, gabung yuk. Biar enggak kejauhan. Ya, yuk. Ya, itu 5 juga. Bisa gabung ke depan? Yang belakang gabung ke depan aja. Isinya 4 ya, kurang 1. Ya, ke depan aja, maju ke depan. Oke. Ya, oke. Ya. Kita berhitung ya 1 sampai 5, terus 1 sampai 5, 1 sampai 5, ya. Ya, boleh masuk situ. Ya, oke.
mulai dari sini aja. 1, 2 gitu ya. Yuk yang keras. 1, 4, terus 5. Terus 1, 2, 4, 5. 1, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Oke. Diingat-ingat ya, jangan lupa nomor masing-masing. Nomor masing-masing diingat ya. Ingat enggak tadi? Masih ingat, ada yang lupa enggak? Kalau yang lupa tanya sebelahnya, kamu nomor berapa? Berarti mana aja sih 5? Oke, ingat-ingat nomornya ya. Kita akan melihat next slide. Oke, ya, oke. Itu nomormu 1 sampai 5. 1 itu apa gambarnya? Mata. 2, telinga. 3, lidah atau mulut boleh. 4, tangan. 5, kaki. Sampai 5 aja. Ya. Masing-masing punya simbol, punya gambar ya. Punya gambar. Sekarang diskusikan, boleh ngobrol dengan teman sebelahnya ya. Tanyain itu, kalau kamu punya gambar mata ya, atau telinga, atau mulut, masing-masing ya, apa yang kamu lakukan dengan anggota tubuhmu ini ya, untuk menjadi persembahan yang hidup buat Tuhan. Apa yang bisa kamu bayangkan, pikirkan dengan mata? Apa yang kamu bisa bayangkan dengan tangan? Apa yang bisa kamu bayangkan dengan kaki, ya, atau apa yang bisa kamu bayangkan dengan lidahmu, ya, supaya menjadi persembahan yang hidup, seperti tema kita malam hari ini. Ya. Cari sebanyak-banyaknya. Ngobrol saya beri waktu 2 menit. Ya. Ditanyain temennya, pokoknya semua harus punya jawaban ya. Semua harus punya jawaban. Jadi tanyain aja satu persatu, temennya ngobrol sama ya. Kalau kamu apa sih mata? Lah, apa yang bisa kamu lakukan dengan mata sebagai persembahan yang hidup? Ayo. Ya, 2 menit mulai dari sekarang. Silakan. Yuk. Temennya ditanyain supaya nanti kalau bisa jawab ketika maju ke depan ya, bisa jawab. Satu menit lagi ya.
Oke, 1 menit lagi. Oke, cukup. Sudah 2 menit lebih. Ya. Oke, sekarang begini. Yang duduk di sini yang menjadi pengurus youth, coba angkat tangan. Pengurus youth. Ya, ini pengurus youth ya. Nah, untuk yang angkat tangan ini nggak boleh maju, nggak usah ikut. Nah, oke. Enggak, tetap duduk, maksudnya nggak usah. Nah, yang di luar pengurus, ya, oke. Saya beri kesempatan yang tadi punya nomor 1 atau mata, ya. Siapapun yang mau maju, silakan. 1 orang dulu, yang nomor 1. Nomor 1 itu berarti mata. Ya. Mata ya, betul ya? Mata, ya. Yo. Yo, para pengurus youth bisa memotivasi teman-temannya nih. Teman-temannya ditunjuk tuh. Ayo. Halo, belum disuruh kok. Maju dulu. Yuk. Mata 1. Maju. Kemudian yang kedua. Yang punya gambar telinga maju. Ya, ini maju dulu. Yang mata dulu, mata, telinga, yuk. Ya, yuk, maju 1 dulu. Terus yang telinga mana, maju. Sini, maju. Telinga. Ayo telinga, siapa yang punya gambar telinga? Nomor 2. Ya teman-teman pengurus, coba dibantu. Ditunjuk, suruh maju. Ya, oke, sip. Ya. Lalu lidah, mulut. Ya, nomor 3. Terus nomor 4 tangan, nomor 5 kaki. Ya 5 orang berarti. Oke. Yes. Luar biasa. Nomor 4 tangan. Ayo tangan 4. Ya, oke. Nomor 5 kaki. Mana kaki? Siapa kaki? Ayo. Tunjuk daerah sana siapa? Kurang. Ya, oke Moses. Yes. Yuk. Ya, pertanyaannya tadi ya. Masing-masing gambar ada 2 hal yang bisa dilakukan dengan mata, telinga, kaki, tangan, lidah. 2 hal, contohnya cukup 2 saja, tidak usah banyak-banyak. 2, misalnya mata, apa yang bisa kita terapkan dalam persembahan yang hidup buat Tuhan dalam hidup kita. Ada kepean. Pakai mic ya, sebutkan namanya dulu lalu sebutkan 2 hal. Nama Marvel. Untuk mata bisa membaca firman Tuhan. Satunya belum nemu. Mata apa? Jadi dengernya 1 toh. Oh gitu, oke. Yuk langsung. Terus. Nama Cia, telinga untuk mendengar firman Tuhan dan juga untuk mendengar hal-hal yang baik tentang Tuhan. Nama Felis, apa tadi? Mulut untuk berdoa kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Nama Eli, tangan untuk
memberi sesuatu ke orang, terus bermain musik. Itu layangan kita. Nama Moses, kaki untuk berjalan ke rumah Tuhan dan menuntun orang ke jalan yang benar. Nah, ini sudah 5 orang ya. Saya akan panggil satu baris lagi ya. Sama mata, telinga, ya lidah, tangan, kaki. Tapi yang sudah disebutkan tidak boleh. Gitu. Jangan diulang. Oke, harusnya banyak sih, harusnya banyak. Oke, yuk, ayo para pengurus ditunjuk mata siapa? Oke, terus telinga secara cepat ya. Mulut. Oke, tangan, kaki. Yuk 5 orang lagi. Teman-teman pengurus bisa membantu saya untuk menunjuk teman-temannya yang nomornya tadi. Gitu. Ya, oke. Yes. Yuk, yang maju kita berikan aplaus. Siap, maju. Yang ini agak mundur dulu. Ya, sini sap depan. Ini nomor berapa? 1 sana berarti. Nomor berapa? 5 sini. Ya, nomor 2, 3, 4. Oke. Nomor berapa? 4, sini 4. 2 sama 3 mana? Oke, ayo. 2, 3. Kurang 2, bisnya mau jalan. Yuk. Ayo. Siapa? Niko 2 ya? Niko 2. Ayo Niko. Sandra nomor 2. Terus kurang nomor 3. 3. 1, 2, 3. Tiga itu kan 3 gampang. Siapa? Ya, yuk. Oke. Siap, yang sebutkan namanya dulu, lalu sebutkan 2 hal yang bisa dilakukan dengan anggota tubuhmu. Nama Audi, dapat mata. Kalau ngelihat orang kesusahan dibantuin. Ya. Terus yang kedua, mata dipakai untuk mencari jiwa baru. Boleh. Ngamatin ya. Mengamati. Mengajak. Namaku Sandra. Aku dapat telinga. Yang pertama telinga untuk mendengarkan lagu pujian Tuhan. Kemudian yang kedua telinga bisa digunakan untuk mendengar permintaan pertolongan dari orang lain. Namaku Kristina, aku dapat mulut untuk berbicara dengan sopan dan melakukan berbicara dengan positif. Terus yang kedua, berdoa, mulut buat berdoa dan memuji Tuhan. Namaku Nathan, aku dapat tangan. Tangan bisa dipakai untuk pelayanan tari dan bisa pakai untuk membuka Alkitab. Nama saya Huni, dapat kaki nomor 5. Kaki bisa digunakan untuk main drum. Ngijek ini apa? Kicklow. Terus kalau misal diajak main apa itu namanya? Bukan.
Kalau diajak ke diskotik kita pilih praise worship, lompat-lompat. Ya sekarang jadi satu berjajar. Boleh. Maksudnya jadi satu. Ini kan 2 lapis. Jadi satu berdirinya. Ya, jadi satu. Mundur. Satu baris. Iya. Ya. Tadi luar biasa nggak jawabannya? Wah, keren. Bisa dilakukan enggak? Ya, yang duduk bisa ngelakuin enggak? Bisa ya. Ya, luar biasa ya. Jadi kita tahu kita punya anggota tubuh yang bisa kita pakai sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan ya. Artinya bisa berguna, bisa untuk hal-hal yang positif dan itu bukan hanya kita katakan atau kita sebagai tebak-tebakan, tapi bisa kita lakukan, bisa kita praktekkan, bisa kita benar-benar ya lakukan. Mulut punya mulut ya jangan untuk mencaci maki, ngerasani kan gitu ya, membuat yang menjelek-jelekan orang lain kan gitu. Banyak kan telinga ya tutup terhadap gosip. Ya telinga itu memang pasif sih ya. Kalau tangan itu kan aktif. Ya, kalau telinga kan pasif. Ya, meskipun kelihatan mendengar hal yang negatif, ya udah dibiarin aja ya. Jangan terus kita tampung ya. Yang lain juga anggota-anggota tubuh. Nah, kalau di gambar itu ada satu gambar, yang terakhir itu ada gambar hati, otak ya. Kalau kita ngomong hati manusia di dalam spiritual ya, spiritual kita hatinya penuh kasih ya. Itu tidak jauh artinya dengan otak kita. Jadi kalau kamu jatuh hati ya, enggak bisa mungkin gayanya jatuh hati gitu, enggak bisa otaknya di atas gitu ya. Tapi memang kata hati organnya betul di sini ya. Tapi sebetulnya hati itu di dalam, bukan hati dalam bentuk fisik, itu hati kita itu artinya pikiran kita, otak kita, akal budi kita. Ya. Hati kita mengasihi. Kalau hati yang di sini tidak bisa ngasihi. Hati ini bisanya untuk apa? Fungsi liver, fungsi hati untuk apa? Ya, nawarkan racun ya. Itu hati yang sebenarnya, tapi hati di sini otak kita. Nah, semua anggota tubuh yang lain yang ada di situ, mata, telinga, mulut, tangan, kaki, itu semua dikendalikan oleh hati atau otak kita, betul ya? Mata kita melihat, kirim sinyal, ya, syaraf mata dikirim ke otak, otak menerima, kemudian memutuskan. Ketika kamu melihat gambar yang tidak benar, ya, mata melihat sesuatu diterima oleh otak, otak harus memutuskan. Ini jangan diteruskan, kan gitu ya. Kemudian ketika kita melihat atau mendengar orang lain kesusahan, masuk ke hati kita, otak kita memutuskan, ayo dibantu, orangnya jatuh, tangan kita membantu. Ya, itu. Jadi semua berpusat lagi kepada hati kita. Ya. Hati kita, otak kita, akal budi kita. Oleh pembaruan akal budimu, pembaruan budimu. Disitulah kita bisa mempraktekkan, kita bisa belajar bahwa apa yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari adalah persembahan yang hidup buat Tuhan. Siap melakukan itu? Siap? Amin. Ya. Tepuk tangan untuk yang 10 ini. Sebelum turun karena sudah berani maju, saya mau beri sesuatu ya. Tadi yang duduk, enggak usah, yang duduk enggak mau. Oke. Apa? Pengurus enggak perlu.
Ya, kesimpulan kita untuk malam hari ini, highlight kita, ya. Ayo teman-teman, jadikan seluruh kehidupan kita, ya, hidup kita ini menyenangkan Allah. Kenapa? Ucapan syukur, sebagai ucapan syukur atas pengorbanannya yang tak ternilai. Sebab darahnya telah tercurah untuk menebus dosa-dosa kita. Ayo kita praktekkan persembahan yang hidup buat Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya di hari Sabtu atau Minggu, tetapi setiap hari, setiap jam, setiap waktu, di setiap tempat. Amin. Amin. Oke, ya. Kubawa hidupku Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Hatiku sekarang dengan urapan-Mu Tuhan. Lebih lagi mendengar suara-Mu, jadikan aku. pengorbanan-Mu, buat kasih-Mu. Tuhan, kami mau mempersembahkan tubuh kami, kehidupan kami, masa muda, untuk
untuk senantiasa memuliakan Engkau. Biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari teman-teman youth sama-sama kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Teman-teman youth yang dikasihi Tuhan, jika sungguh-sungguh kau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah masa mudamu, studimu, masa depanmu, dengan bawa segala berkat dan sukacita surgawi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua mulai hari ini sampai